Selamat datang di podcast FISIP UPN Veteran Jakarta. Bersama saya, Kang Asep Kamaluddin, Wakil Dekan 3, Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Pada hari ini telah hadir bersama kita seorang CEO muda, founder Luna Guitar, Mas Tatag Bintara Yuda. Terima kasih Tatag bisa hadir, senang sekali ini. Saya jadi teringat memori ya 2008 ya ketika masuk ya, dan juga Mas Tatag ini selesai dari UPN itu 2012. 2013. Oh 2013. 2012 ya, harusnya ada 2 periode waktu itu. Oh iya betul 2013. Waktu itu sangat sulit untuk lulus. Untuk lulus ya. Sangat sulit. Kemudian pengujinya saya juga waktu itu ya. Ya, para pemirsa podcast yang berbahagia, hari ini FISIP kedatangan tamu istimewa. Tadi saya sampaikan di awal, seorang CEO founder muda ya, Luna Guitar. Nah mungkin boleh Mas Tatag memperkenalkan diri ya sedikit, dan bagaimana akhirnya masuk UPN dan juga sampai keluar UPN, dan sekarang datang lagi nih ke sini ke FISIP UPN. Silakan Mas Tatag. Terima kasih kepada rekan-rekan di UPN, pihak aktivitas akademika, rektor, dekan, Mas Asep, mentor rasa konco ya. Artinya mentor rasa teman Ya, rasa gitu. teman. Kesan saya ke hadir di UPN di tengah pandemi ini, feel like home. Artinya saya pangling lah sampai benar-benar ini napak tilas nih. Napak tilas, benar-benar napak tilas. Dan tentunya kalau bicara napak tilas, sempat kaget juga ya pas datang ke UPN, sudah berubah ya? Sudah berubah dari dulunya PTS, mungkin sekarang secara generalize jadinya ke negeri ya. Tapi memang ya kita baik benar semuanya, memang makin baik lah. Ya, Mas Tatag ini jauh-jauh dari Malang ya? Ya, Malang. Perjalanan berapa jam? Perjalanan kita nggak ngejar target ya, santai ya, okay. 14 jam lah sampai rumah Depok. Nah mungkin boleh sedikit ya mungkin cerita kenangan apa sih selama kuliah nih 5 tahun ya di HI FISIP UPN Veteran Jakarta. Ya, kenangannya lumayan banyak. Mungkin ada kenangan ditolak atau menolak? Enggak ada ya. Saya dulu malah jomblo. Jomblo. Kuliah. Oh ya. Ketemu jodohnya mungkin setelah udah lulus kuliah. Oh iya. Jadi kita dulu kuliah, mungkin Kang Asep tahu banget gitu. Ketika dulu UPN kan mungkin kalau demo-demo mungkin menelak ya, karena kan memang plat merah istilahnya gitu kalau kita dulu. Jadi ini belak-belakan ya, tidak ada sensor. Artinya saya sebagai alumni merasakan yang have fun, kemudian kita sangat namanya sense of belonging untuk belajar, baik itu untuk mencintai kampus kita itu sangat enak lah dulu dalam hal ini. Memang kuliah itu tidak sekedar duduk tatap muka itu, jadi betul, kita interaksi sama dosen, sama librari dan segala macam. Lagi 2 tahun ini kita pandemi ya, jadi namanya bukan tatap muka, tatap maya. Nah tadi ada istilah ini apa, cinta ya, dan juga ada rasa kembali ke rumah. Dan karena cinta juga ya, Mas Tatag ini mewujudkan keinginan besarnya gitu ya, untuk punya istilahnya itu sesuatu yang baru yang memang menjadi karya fenomenal gitu ya. Nah mungkin tadi ya kita perkenalkan sebagai seorang CEO ya, seorang founder muda. Nah, mungkin perjalanan dari setelah tamat dari UPN ini bisa sampai jadi CEO itu bagaimana tuh Mas? Saya aja belum pernah nyampe posisi itu. Harus memberanikan diri. Action.
action. Do action. Artinya memang tidak mudah ya ketika kita tadi saya pikir manfaat di kuliah Betul. tidak tatap muka. Ini kita bicara teman-teman sekalian, senior atau adik-adik. Ini story behind ya. Memang ideologi terbentuk ketika di dunia kampus. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak hanya tetap dulu mungkin saya pribadi paling double ya sontoloyo sama dosen kali. Dosen suruh masuk kita Ya. nggak merasa kepinter lah. Ya, saya Tapi- mengalami itu. curhat. Artinya kuliah itu sebenarnya ketika nanti kita lulus atau ketika kita nanti di luar interaksi. Tuh, sekitar. ya. Jadi kuliah sebenarnya itu justru bukan di kampus ya. Sebenarnya seperti itu. Sepertinya. Artinya ketika kita berhadapan dengan masyarakat, banyak hal yang realita-realita yang baru yang kita temukan. Iya. Apa yang sebenarnya kita kepingin sih gitu loh. Apa yang kita kepingin, kemudian apa yang kita wujudkan, apa yang kita bisa kontribusikan kepada masyarakat, baik kita tuh tidak jadi pekerja ya. Artinya Ya. kita tidak menghasilkan apapun yang positif, membantu apapun. Mungkin setelah selesai kuliah, biasanya kan orang tuh pengen dapat pekerjaan ya, layak, pekerjaan Orang ini Indonesia bilang jadi pegawai. jadi anak-anak. pegawai gitu ya. Nah, mungkin Mas Tatak sendiri punya persepsi lain yang sehingga akhirnya jatuh cinta kepada gitarnya. Mas Iya. Tatak mungkin bisa sedikit cerita dulu sebelum, apakah semasa kuliah juga main musik ya? Oh iya Mas Asep. Jadi sewaktu saya kuliah, kita bermain musik, ngeband dan segala Ya. macam. Mungkin kebanyakan orang ngeband-ngebandan, tapi kita profesional. Ya, Artinya kalau kamu keyboardis, gitaris atau basis, ya kita latihan praktis. Oke. Do lot more gitu loh. Kita latihan praktis, kemudian memang kita siap tempur. harus menguasai betul Harus ya. menguasai. Kang Asep juga ternyata juga anak band, saya juga Waduh, itu bedanya, saya tidak menguasai. menguasai. jadi follow your passion. Oke. Value-nya di situ, artinya follow your passion. Ketika kita ingin selepas kuliah, selepas bangku kuliah, apa yang kita bisa kontribusikan? Mau jadi pegawai kah? Monggo, itu ada porsinya. Mau follow your passion tadi, meng-create something big punchline atau big idea, itu monggo gitu loh. Tetapi yang saya lakukan, saya mengikuti seperti kebanyakan orang, karena kita tidak munafik juga, ini kita sudah terbentur sama sistem. Ada Ya. sistem di mana mungkin seperti Steve Jobs bilang, buat apa ijazah gitu loh, kalau hanya untuk menaikkan validasi di bursa saham gitu loh. Artinya secara legitimasi tok gitu loh. Tapi ternyata saya baru merasakan ketika ya sebelum kita berangkat dari apa yang saya create ya tadi ya. Saya founder atau orang nyebutnya CEO lah ya, kata orang itu, Luna Guitar Works, butik gitar dan bass pertama di Indonesia. Kita berangkat dari hobi gitu loh. Nah, Berangkat itu. dari hobi, kemudian kita dulu juga pekerja, istilahnya yuk jadi teman-teman ingin banget pasti orang tuanya ASN, ayo kita lakukan, kita lalui juga. Ya, oke, nah menarik ini. Jadi berawal dari itu ya, kecintaan terhadap satu hobi mungkin ya, dari hobi ya, main musik. Iya Kang, Tapi hobi tadi sih. ada pesan yang menarik gitu, bahwa kita emang harus menguasai gitu. Apapun yang kita bisa, kita harus kuasai ya, sampai Mas Tatag ini bukan hanya bermain musik tapi membuat supaya gitarnya indah gitu ya. Nah, ini juga yang akhirnya diambil nama apa tadi? Luna ya? Luna Guitar Works. Kenapa? Ada apa dengan Luna? Bukan karena Luna Maya juga. Oh, bukan, saya nggak berpikir ke sana. Enggak sana. Luna saya pikir ini hanya brand dengan filosofi, memang saya harap bisa menginspire banyak orang, Ya. tidak melulu menjadi pionir seolah-olah atau apa, tidak artinya ini kita hanya anak bangsa. Luna itu saya ambil bulan yang paling bersinar itu adalah lunar, yang bisa ada manfaatnya Ya. gitu. Kemudian ya sudah, kita meng-create something yang tulus untuk membawa branding Indonesia. Itu toh sih awalnya. Kedua, ketiga, seiring berjalannya waktu, kita berharap bisa, tadi Mas Asep saya ceritakan di awal, menyerap tenaga kerja baru. Oke. Itulah saya Nah, pikir itu. yang kenapa saya harus resign ya. Artinya tadinya staf khusus menteri, kemudian yuk wis lah kita
memiliki gagasan hebat ini buat bangsa, kenapa kita tadi tidak berani survive, do action gitu loh. Saya pikir end game-nya nanti ini menjadikan value bagi orang banyak. Ya. Jadi luar biasa ya. Pernah jadi staf khusus menteri. Iya, Kang Asep. Dan sekarang sudah beralih dengan semangat untuk mengkaryakan anak bangsa, mengkampanyekan Indonesia ya. Dan juga bisa menyiapkan lapangan pekerjaan ya. Iya. Oke, kita coba tadi bicara branding ya. Kaitannya dengan mengkampanyekan Indonesia. Produk yang dibuat oleh Mas Tatag ini sudah sampai kemana aja? Oh, produknya ini sudah sampai ke luar negeri ya. Amerika, kemudian Singapura, Australia, hampir di setiap belahan dunia Kang. Artinya sudah 5 benua itu sudah sih. Sudah ada ya. Afrika atau belum? Untuk Eropa, Rusia dan segala macam sudah. Kita lebih kita hanya menyuguhkan karya sih. Karya, hasil, dan ini kremensifnya buatan tangan anak bangsa. Nah, itu berapa lama tuh? Contohnya satu nanti mungkin pemirsa juga pengen melihat ya gitarnya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan perlihatkan. Tapi boleh mungkin kasih bocoran satu gitar itu berapa lama dibuat dan bisa sampai berapa harganya itu? Satu gitar itu dibuat paling cepat estimasi 4 bulan. 4 bulan sampai bahkan setahun lebih bisa, tergantung, it depends kesulitan dan request dari customer itu sendiri, kan ini made by order. Analoginya tadi saya bilang kalau ini sampai desain pun mereka bisa ya, maksud dia mendesain ya, ini. kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, kita yang action gitu loh. Gitu kan. Jadi ya tadi 4 bulan sampai dengan 1 tahun atau 14 bulan pernah ada lama seperti itu. Kemudian dari harga kita range-nya harganya di atas 2.000 US dollar. Artinya itu di atas 30-an juta. 30 juta. Dan luar biasa. Ini menjadi juga catatan teman-teman sekalian. Ini trigger anak bangsa yang mungkin produknya dibeli di harga 2.000 US dollar. Artinya tidak hanya menjadi trigger ini, Luna Guitar Works ini bukan hanya gitar, tetapi ini ada value-nya. Pertama itu, kemudian ini artisan produk gitu loh. Ya. Memang privilege-nya di situ. Jadi saya meng-create awal-awal itu tidak tahu seperti ini, di luar ekspektasi bahkan. Jadi harapannya tadi sederhana saja, tapi sederhana. Ternyata respon demandnya luar biasa. Luar biasa, sangat-sangat. Saya nggak nyangka sampai seperti ini. Apa yang sudah dilakukan Mas Tatag ini? Apakah waktu awal-awal nih ya, awal-awal pembuatan, katakanlah karya pertama gitar tuh gimana, di mana Mas Harinya, atau siapa yang pertama beli atau bagaimana? Yang beli customer Indonesia. Saya membuat prototipe 2 atau 3 pieces waktu itu, ingat. Ketika kita awal brand ya, ketika kita membuat kemudian mempasarkan dan itu harganya di luar kebanyakan brand Indonesia yang udah ada itu aja, yang mass product itu belum ada yang beli, Kang. Penasaran, ini siapa sih? Ini brandnya dari mana sih? Dari mana? Kualitasnya seperti apa? Itu kita baru laku jalan 2 bulan. Artinya 2 bulan setelahnya ini kita puasa, Kang. Puasa Senin Kemis. Puasa kita tim atau karyawan kita bikin kita gimana survive sambil menunggu ini ya seperti itulah. Seninya kemudian prosesnya seperti itu, kita nikmati lah. Nah itu jadi bagaimana pemirsa ya, khususnya nih mahasiswa, lulusan, alumni UPN, bagaimana menikmati itu ya. Menikmati prosesnya itu penting, menikmati tidak proses. Instan kita ujuk-ujuk terus kita mengimitasi brand lain nggak sih, kita meng-create big different thing lah yang memang. Sempat ada nggak mungkin ada orang karena mungkin nggak suka atau mungkin karena kedengkian bilang, wah ini Runa ini jiplak karya orang sebagainya, mungkin? Ya sangat banyak sih, itulah dinamikanya ya nggak hidup ya, nggak usaha apalagi nih brand ya, ada aja. Jadi ya speed, harassment, bullying, artinya yang tidak etika ya, baik itu
nyerang branding. Ya. Tetapi kita tetap aja selain legowo ya kita berkreasi aja Kang, tidak memperdulikan apapun selama itu tadi kita berangkat dari nilai-nilai positif tadi. Wah, itu jadi nilai-nilai positif ya. Jadi Positive optimisme, positive thinking juga ya, berpikir positif. Ini menjadi kunci ya. Nah, Mas Tatag, tentunya kami juga sangat senang ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Tatag ini juga jadi pembelajaran buat saya juga nih, meskipun dosen itu kan dulu ya. Sekarang kita CS-an lah, konco lah ya. Karena tentunya kita dari UPN ya, saya yakin Mas Tatag juga ketika datang ke UPN juga ada semangat ya untuk memberikan sumbangsih lah. Dan tentunya pertemuan ini juga mudah-mudahan jadi motivasi juga buat teman-teman. Nah, jadi ketika lulus ya, kembali ke kita coba bicara masa lalu ya. Lulus 2013 ya. Tadi Mas Tatag bicara udah di staf khusus menteri, sempat di ASN juga. Kemudian ketika mengambil keputusan untuk membesarkan Nuna Guitar ini, ada ini enggak penolakan mungkin dari keluarga? Enggak ada keraguan sedikit pun sih, artinya paling larangan dari ibu. Nangis istri. Artinya ya memang big thing itu penuh risiko sih. Ya, betul. Suatu action yang besar, bahkan Steve Jobs pun kalau saya pelajari, saya meskipun nggak Steve Jobs banget gitu, tapi secara branding kita siap tempur. Ya, tempur. Ya. Bahkan kita siap kehilangan keluarga pun hanya untuk membuat gagasan dan nantinya ini buat anak cucu kita kok. Betul. Generasi kita ke depan. Ya, artinya semuanya butuh perjuangan, pengorbanan ya. Dan ya tentunya penentangan itu pasti ada aja ya. Nah, sangat pasti sih, karena kita keluar dari zona nyaman yang bahkan jutaan anak muda ya yang kepengen posisi seperti itu, artinya adem anyem, bulanan tetap gajian. Tapi ya aset terus ya. Tapi karena saya sontoloyo ya, artinya banyak orang yang seperti saya, artinya waktu di angkatan saya itu mungkin ada 5 orang juga yang resign, tapi yang lainnya kerja di perusahaan-perusahaan besar yang sebulan 50 juta BP dan segala macam. Kesontoloyan, kegilaan yang positif ya. Positif lah, positif vibe. Saya pikir ya apa yang bisa saya bagikan di sini yang tadi saya pikir feels like home itu, saya bisa kontribusi apa. Dan saya tipikal bukan saya nggak kaca lubang kulit lah. Artinya apa yang membesarkan gagasan saya di sini, lingkungan. Betul. Meskipun saya pikir semoga kampus ini tidak konvensional gitu loh. Oh iya, kayak kita kan apalagi ya, tentu hampir 90% ya lulusan kampus itu ya rata-rata mencari pekerjaan. Ya. Nah ini Mas Tatag ini bagian dari yang 10% yang menciptakan pekerjaan. Meskipun artinya tidak mudah punya semangat seperti itu ya. Tidak mudah karena saya yang mendasari pilar tadi, keyakinan, belief, sama kita kayak mengimani ya. Jadi ketika kita meyakini suatu hal yang baik, itu di musik bukan hanya agama. Saya pikir keyakinan kalau sampai kita goyah pun kita juga musyrik. Ya. Artinya kita punya usaha, kemudian kita goyah mau jadi pengusaha, kemudian jadi maaf gitu loh, mau jadi politikus dan segala macam, sah-sah aja. Tapi setidaknya kita tidak dalam konteks itu konsistensi sama ya. Apa yang endgame tadi yang aku ceritakan gitu loh. Ya. Oke, kembali ke gitar nih ya. Boleh saya ini pemirsa pengen tahu juga nih gitarnya. Saya ambilkan ya. Siap, Kang. Sebentar. Coba tunggu biar saya. Kita aja Kang, mohon izin. Kang Asep paling ini nih kayaknya. Excited kayaknya. Kamu pesan nih. Pesan dan kita siap support lah. Aduh. Boleh dipegang. Ya. Coba saya pengen ini juga apa? Coba Mas Tatag. Ini aja sedikit dijelasin nih. Apa sih keunggulan gitar ini? Gitar ini? Keunggulannya ya butik gitar, kegunaan kita more detail, more
persisten, precise, kemudian branding itu yang saya dapatkan ketika saya membuat ini settle terjual dengan harga $2.000. Artinya bukan sampai situ, Kang. Bukan harganya tinggi atau apa, tetapi yang tadi saya bilang value ini gitar luar biasa gitu loh. Ini mungkin yang saya yakini ya, ketika customer end user itu beli gitar ini produk Luna made in Indonesia, baik itu orang luar negeri ataupun customer lokal, dia mendapatkan privilege gitu loh. Artinya apa privilege? Ketika kita membeli brand ini mendapatkan privilege, otomatis prestisnya mereka dapat. Kebanggaannya, wah ini gitu kira-kira gitu, Kang. Ya. Jadi analogi seperti itu. Tadi menarik tuh, ada permainan fingeringnya, jarinya luar biasa. Boleh dimainkan sedikit aja mungkin. Harusnya pakai sound nih tapi. Iya tapi nggak apa. Soundnya belum beli ya. Oke. Ya. Coba saya coba kasih coba. Aduh. Kang Asep mau show off juga nih. No. Saya ini aja. Enak emang ini. Ini apa? Playability-nya. Ya, Playability-nya itu enak. Fretwork-nya kita juga nggak main-main. Saya orang yang kurang paham gitar juga udah enak nih bilangnya. Ya, intinya kalau gitar enak itu tidak perlu adjustment banyak-banyak lah. Gitar enak tuh ya enak. Plug and play. Plug and play itu enak, nggak perlu adjustment aneh-aneh. Jadi ini berapa ini? Sudah laku ini kayaknya. Iya ada rekanan teman yang beli ya ada, tapi kita kasih harga untuk customer lokal mumpung masih belum publikasi jadi masih bisa ada bargaining lah. Bisa bargaining. Oh, ini di website tuh harganya $3.000 $3.200 ya. 3.200. 46-an ya. 46 juta dapat ini, kemudian dapat sertifikat tanda tangan saya. T-shirt. T-shirt, waduh tuh dapat t-shirt ya. Jadi t-shirt ini katanya netizen ini 20 juta dulu baru dapat ini kaos. Kalau dapat kaos ini berarti beruntung. Kaosnya mahal berarti ya. Mahal. Kalau netizen bilang pakai beli kaos ini karena ini apa ya, di belakangnya tulisannya proud owner of Luna Guitar Works, artinya itulah yang kita ciptakan privilege. Jadi kita tidak membeli prestis. OKB bisa membeli prestis, tetapi kalau orang yang tahu value dia membeli di awal. Ya. Nah oke, Mas Tatag ya, mungkin di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang Luna Gitar ini? Teman-teman pemirsa bisa dapat informasi di Instagram, karena dari awal kita jual lewat Instagram aja. Ya. Website, kemudian ya itu aja. Selebihnya nanti dilayani sama apa nama Instagramnya? Instagramnya itu Luna Guitar Works. Kalau saya sendiri Tatak Official. Tatak Official. Main behind the gun tadi nggak perlu di inilah. Oke. Luna Guitar Works-nya itu ya. Nanti bisa hubungi di bawah ini. Oke. Di bawah ini ya. Jadi kalau saya bisa jual ada ini juga ya. Ada insentif. Ada insentif ya. Ya, pemirsa, menarik sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tatag ini. Ada motivasinya juga, bagaimana cara berpikir ya. Ya mungkin radikal dalam versi lain ya. Dalam artian kita keluar dari zona nyaman. Ya itu ya kuncinya ya. Keluar dari zona nyaman. Out of the box lah, Kang. Ya, out of the box ya. Dan ini bagi anak-anak muda seperti Mas Tatag ini juga bisa menjadi contoh ya buat teman-teman bagaimana kita mau berpikir kreatif, out of the box ya, berkreasi, dan tentu juga kreativitas kita berbasis karena cinta anak bangsa, begitu ya. Cinta tanah air. Tanah air, betul. Tanah air, kemudian kita saling mensupport semua produksi anak bangsa, produk dalam negeri, dan kemudian belum konklusi kan ini kan? Betul, belum. Nah, masih continue, oke. Konklusinya ya, mungkin gini, saya ingin Mas Tatag saran Mas Tatag gini buat calon-calon lulusan gitu ya, UPN ya, khususnya di FISIP ya, apa sarannya dan motivasinya seperti apa? Seperti yang Mas Tatag alami lah. Gitu. Untuk teman-teman baik yang akan studi di UPN, Kang Asep, ya, ataupun yang sedang studi, ataupun yang maupun yang sudah lulus, teman-teman alumni,
Saya Tatak, saya berharap sekali untuk teman-teman, adik-adik atau senior yang memang mencintai kampus ini, yuk jangan lupakan kampus ini gitu loh. Ya. Saya tolong banget jangan lupakan kampus ini gitu loh. Saya pun terus terang Kang Asep, saya bilang saya siap apa yang kampus butuhkan. Saya masih jauh-jauh dari manapun, artinya dari Malang dan segala macam. Saya siap menghadap ke UPN jika dibutuhkan untuk sharing ya. Sekali lagi ini sharing. Sekali lagi to be honest, ini sharing. Tidak ada edukasi atau menggurui. Saya pun dapat ilmu dari yang lebih tua paling banyak, yang lebih muda anak kecil juga banyak. Artinya ketika kita dijanin pun sebenarnya kita sudah diedukasi sama Tuhan gitu loh. Sudah diedukasi ketika dijanin. Artinya saya pikir ini sharing. Kemudian yang pertama itu, yang kedua follow your passion. Jadi teman-teman harus ikuti passionnya teman-teman, harus ikuti gairahnya teman-teman. Orang tua pun mengarahkan ataupun memaksakan itu kembali ke pilihan teman-teman. Mau samina wa atona monggo. Ya. Setelah itu mau seperti saya ya saya tidak menyarankan gitu loh. Ya. Karena banyak gagalnya gitu. Ya. Kalau kata istriku banyak, aku tuh wis apa sekali ya tahu sama awakmu bahasa Jawane gitu. Ya itu jadi ya saya pikir tekadkan tadi bagi teman-teman yang sudah mau lulus, follow your passion, kemudian tekad Anda punya apapun produk, baik UMKM ataupun produk usaha apapun, Kang Asep. Jadi yakini tekad itu kuat ketimbang lo punya modal banyak gitu. Artinya ingat sekali lagi, kita masih punya hutang sama founding father, hutang kenilaian, hutang kesederhanaan, hutang sikap value gitu loh. Artinya yang seperti saya tadi yakini, kalau negara ini dibangun oleh orang-orang nekat. Betul. Nah itu jadi apa? Visi ya, cita-cita ya. Visi. Kita harus punya tekad kuat. Kemudian kalau mohon izin Kang Asep minta waktunya untuk teman-teman yang alumni seperti saya, seperti mungkin yang lagi nonton di rumah ataupun yang pendengar, bahwasanya jangan lupakan apa ya namanya ya, kampus inilah. Nah, itu. Kita mau berangkat dari apapun studi ya. Misalkan teman-teman mungkin lulusan S2-nya di mana, saya lulusan di Leiden misalkan, teman-teman ada yang di mana ataupun kita berangkat dari UPN, Kang. Betul. Dan manfaatkan wadah Iluni gitu. Artinya meng-create komunitas sehingga nanti bisa mendapatkan outcomes yang hasilnya juga berpositif gitu loh. Oke. Saya aplaus ya. Artinya senang banget ya mendengarkan kata-kata tadi ya, yang terutama bagi alumni ya, jangan lupakan kampus ya. Karena khususnya saya sebagai Wadek 3 juga berharap kita bisa terus bersinergi ya. Dan bersinergi membangun negeri. Bersinergi membangun negeri. Bersinergi membangun negeri ya. Dan senang banget tadi Mas Tatak dengan tegas kalau nanti kampus ya memerlukan untuk sharing sebagainya, siap ya, anytime ya, kapanpun ya. Dan ini menjadi contoh juga buat teman-teman alumni lainnya, tengok kampusnya ya gitu ya, ajak adik-adiknya ya untuk mungkin berkolaborasi ya, bersinergi ya, dan karena disitulah value ya yang bisa kita ini kan ya. Nah, pemirsa, mungkin sebelum kita akhiri ya, saya mungkin minta ada nggak kata-kata singkat aja mungkin dari Mas Tatak, kata-kata baik itu mungkin moto hidup atau mungkin semangat, motivasi atau apa. Tapi singkat saja kata-katanya, apa kira-kira? Yang saya yakini ya. Saat ini kerja itu berkarya, selebihnya menghasilkan value. Itu aja. Kerja itu berkarya, selebihnya menghasilkan value. Terima kasih Mas Tatak. Ya, senang banget bisa memandu Mas Tatak ini ya. Tentunya kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng-bareng salam bela negara.